Marc Marquez akhirnya kembali mengendarai motor. Setelah berbulan-bulan diliputi tanda tanya, rasa khawatir, dan spekulasi soal kondisi fisiknya, sang 9 kali juara dunia MotoGP resmi kembali ke lintasan aspal. Pada Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026, Marc Marquez terlihat turun ke sirkuit dalam sebuah sesi latihan tertutup di aspal sirkuit Valencia, Spanyol. Latihan ini bukan latihan biasa. Ini adalah momen penting, momen krusial, sekaligus momen emosional bagi seorang Marc Marquez. Sesi latihan tersebut diselenggarakan langsung oleh Marquez sendiri, dan direncanakan akan berlanjut hingga Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026. Latihan ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi fisik Marquez sudah cukup pulih untuk kembali menunggangi motor di sirkuit aspal. Dan yang paling menarik perhatian, Marc Marquez mengendarai Ducati Panigale V2. Sebelumnya, Marc Marquez harus menjalani masa pemulihan yang tidak singkat. Ia dilarang mengendarai motor akibat cedera serius di bahu kanan yang dialaminya pada tanggal 5 Oktober tahun 2025 lalu. Cedera itu terjadi setelah Marquez mengalami insiden dengan Marco Bezzecchi di sirkuit Mandalika, Indonesia. Tabrakan tersebut membuat Marquez terhempas dan mengalami cedera bahu kanan yang cukup parah. Sejak saat itu, tanda tanya besar muncul di benak para penggemar MotoGP. Apakah Marc Marquez masih bisa kembali ke performa terbaiknya? Apakah cedera ini akan menjadi akhir dari karir panjang sang baby alien? Karena kita tahu, bahu kanan adalah salah satu bagian tubuh paling vital bagi seorang pembalap MotoGP. Bahu bukan hanya soal menahan beban saat menikung, tetapi juga menentukan kontrol, kestabilan, dan kepercayaan diri saat mengendarai motor dengan kecepatan ekstrim. Setelah insiden Mandalika, Marquez benar-benar dijaga ketat. Ia dilarang mengendarai motor balap di sirkuit aspal dalam waktu yang cukup lama. Namun, pada tanggal 23 Desember tahun 2025, Marc Marquez akhirnya kembali menyentuh motor. Bukan motor MotoGP, bukan juga motor supersport di sirkuit. Marquez memilih motocross. Ia terlihat menjalani latihan motocross dengan Ducati MX di Alcaraz, Spanyol. Latihan ini dilakukan sebagai tahap awal pemulihan, sekaligus untuk menguji respons bahu kanannya. Motocross dipilih karena karakter lintasannya yang berbeda, kecepatan yang lebih rendah, namun tetap menuntut kontrol dan kekuatan fisik. Dari sanalah tim medis dan teknis Ducati mulai menilai sejauh mana kondisi Marquez sudah pulih. Dan hasilnya tampak positif. Kini, pada Januari tahun 2026, Marc Marquez akhirnya kembali ke sirkuit aspal. Langkah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh jutaan penggemar MotoGP di seluruh dunia. Di aspal sirkuit Valencia, Marquez tidak berlatih sendirian. Ia ditemani oleh sang adik, Alex Marquez, yang juga menjadi salah satu sosok terdekat sekaligus partner latihan terbaiknya. Selain Alex, hadir pula pembalap muda Ducati, Fermin Aldewer. Sayangnya, dalam sesi latihan tersebut, Aldewer mengalami kecelakaan dan harus menerima kenyataan pahit berupa cedera patah tulang paha kiri. Insiden ini menjadi pengingat bahwa latihan tertutup sekalipun tetap menyimpan risiko besar. Namun bagi Marquez, sesi ini berjalan sesuai rencana. Yang membuat latihan ini semakin menarik adalah kehadiran sosok penting dari Ducati. Manajer Ducati Lenovo Team, David Tardozzi, datang langsung dari Italia ke Spanyol. Tardozzi tidak datang sendirian. Ia hadir bersama staf teknis Ducati Corse, yang secara khusus membantu Marc Marquez menemukan setup ideal untuk Ducati Panigale V2. Ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Ducati benar-benar serius mempersiapkan comeback Marc Marquez. Latihan ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik, teknik berkendara, dan adaptasi Marquez dengan motor Ducati. Dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram, Marc Marquez menuliskan pesan singkat namun penuh makna. Berkendara untuk pertama kalinya pada 2026. Kembali ke atas motor dan mendapatkan kembali sensasi yang baik. Kalimat sederhana ini mencerminkan perasaan seorang pembalap yang akhirnya bisa kembali melakukan apa yang paling ia cintai. Bukan soal kecepatan, bukan soal catatan waktu, tetapi soal rasa, sensasi, dan kepercayaan diri. Ducati Panigale V2 yang digunakan Marquez dalam latihan ini juga bukan pilihan sembarangan.
Motor Supersport ini memiliki kapasitas mesin 955 cm3 dan tenaga sekitar 155 horsepower. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Ducati Panigale V4S yang memiliki mesin 1103 cm3 dan tenaga mencapai 220 horsepower. Mengapa Ducati memilih Panigale V2? Jawabannya sederhana, motor ini jauh lebih ramah secara fisik. Tidak terlalu menuntut tenaga, namun tetap cukup agresif untuk menguji kondisi tubuh seorang pembalap MotoGP. Panigale V2 dianggap sebagai motor ideal untuk tahap evaluasi awal, khususnya bagi pembalap yang baru pulih dari cedera serius. Dengan Panigale V2, Marquez bisa fokus pada teknik, posisi tubuh, serta respons bahunya tanpa tekanan berlebihan. Menurut laporan dari motorsport.com, latihan Marquez di Valencia bukanlah akhir dari proses ini. Justru ini baru permulaan. Marc Marquez dijadwalkan akan kembali menjalani latihan di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada akhir Januari tahun 2026. Di sanalah tantangan sesungguhnya akan dimulai. Di Portimao, Marquez direncanakan akan mengendarai Ducati Panigale V4S. Motor yang jauh lebih buas, lebih bertenaga, dan lebih mendekati karakter motor MotoGP. Latihan di Portimao akan menjadi ujian besar. Apakah bahu kanan Marquez benar-benar siap menghadapi beban ekstrim? Apakah ia masih memiliki agresivitas khas Marc Marquez yang kita kenal? Sebelum berangkat ke Portimao, Marc Marquez juga dijadwalkan menghadiri acara penting Ducati. Ia akan hadir dalam peluncuran resmi skuad Ducati Lenovo Team bersama rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Acara ini akan digelar di Madonna di Campiglio, Italia, pada tanggal 19 Januari tahun 2026. Kehadiran Marquez di acara ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah simbol bahwa Ducati menempatkan Marquez sebagai bagian penting dari proyek besar mereka. Bagi Ducati, Marquez bukan hanya pembalap berprestasi. Ia adalah ikon, magnet media, dan sosok yang bisa membawa pengalaman luar biasa ke dalam tim. Comeback Marc Marquez ini jelas menjadi salah satu cerita terbesar menjelang musim MotoGP 2026. Banyak yang menantikan, apakah Marquez masih bisa menjadi penantang gelar, atau justru hanya akan menjadi pembalap berpengalaman yang bermain aman? Satu hal yang pasti, Marc Marquez tidak pernah dikenal sebagai pembalap setengah-setengah. Jika ia memutuskan kembali ke lintasan, itu berarti ia yakin dengan kondisi tubuhnya. Dan jika Marquez sudah yakin, maka para rival patut waspada. Latihan tertutup di Valencia hanyalah langkah pertama. Namun langkah kecil ini membawa harapan besar. Harapan bagi Ducati, harapan bagi penggemar MotoGP, dan tentu saja, harapan bagi Marc Marquez sendiri. Akankah kita kembali melihat Baby Alien bertarung di barisan depan? Atau justru menyaksikan babak baru dalam karirnya bersama Ducati? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Kalau kalian ingin update lanjutan soal latihan Marquez di Portimao, perkembangan Ducati Lenovo Team, dan kabar terbaru MotoGP 2026, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus mengawal setiap langkah Marc Marquez menuju comeback besarnya.